Shalom, salam kasih dan salam sehat buat kita semua. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan pertolongannya yang tak pernah berkesudahan, senantiasa memelihara kita sampai pada saat ini. Melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan, bersama-sama kita akan membaca dan belajar merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita memohon tuntunan dari Roh-Nya yang kudus, yang akan memberikan kita hikmat, agar kita dapat mengerti firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allah, sebab Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Pada kesempatan hari ini kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih dan pertolongan-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang tidak mampu mengerti begitu saja akan firman Tuhan. Namun kami memohon tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus, memberikan kami hikmat sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan, terlebih kami melakukan di sepanjang kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dalam kitab Kedua Korintus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat yang pertama. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat pertama. Firman Tuhan seperti berikut. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Sampai demikian firman Tuhan, dan dikatakan berbahagia, yaitu kita yang selalu merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan perintahnya. Orang tua dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada saat ini diberikan satu tema, yaitu hidup kudus. Yanna di pelan bahasa Toraya nakua tuo masero. Mungkin kita sudah sering kali mendengar renungan atau khotbah tentang tema kita pada saat ini. Tetapi melalui kesempatan saat ini kita diajak atau diingatkan lagi untuk memperoleh hidup yang kudus. Orang tua dan saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Pemerintah bahkan orang-orang terdekat kita selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Tujuan dari semuanya itu supaya kita tidak mudah terpapar virus corona. Demikian juga salah satu hal yang diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk memperoleh hidup kudus, yaitu menjauhkan diri dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan, agar tidak merusak iman kita. Ayat 16 pembacaan kita menekankan bahwa kita adalah bait Allah. Oleh karena itu, janganlah kita mengotori bait Allah dengan berhala atau keinginan-keinginan duniawi. Rasul Paulus membandingkan jemaat dengan bait Allah. Bait Allah adalah tempat yang kudus dan harus dihindarkan dari segala sesuatu yang tidak kudus yang akan mencemarinya. Sebagai tempat kudus Allah, kita juga harus melindungi hati dan pikiran kita hingga tetap kudus senantiasa. Orang tua dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita saat ini ada 5 perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Yang kedua, keluarlah kamu dari antara mereka. Yang ketiga, pisahkanlah dirimu dari mereka. Yang keempat, janganlah menjamah apa yang najis. Dan yang kelima, marilah kita menyucikan diri kita. Demikian halnya juga yang disampaikan Rasul Petrus tentang hidup kudus yang terdapat dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa kami di dalam surga. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. As for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of man. We will worship God of Israel. You are holy, for you are holy. Holy, there is no one else like you. For you are holy,
no one else like you. As for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands. We will not bow down to the gods of man. We will worship the God of Israel. For you are holy, holy. There is no one else like you. You are holy, holy. There is no one else like you. For you are holy, holy. There is no one else like you. You are holy, holy. There is no one else like you. Choose this day whom you will serve. Oh, come on, choose this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve you, Lord. We will serve you, Lord. We will serve you, Lord. For you are holy, holy. There is no one else like you. Kadosh, Kadosh Ata, Ekamocha Adonai. Kadosh Ata, Kadosh, Kadosh Ata, Ekamocha Adonai. Kadosh, Kadosh Ata, Ekamocha Adonai. There is no one else like you. Oh, there is no one else like you. We will not bow to the gods of man. We will not bow to the gods of man. We'll worship the God of Israel. No, we will not bow to the gods of man. We will not bow to the gods of man. We'll worship the God of Israel. We will not bow. We will not bow to the gods of man. We will not bow to the gods of man. We'll worship the God of Israel. Oh, we will not bow to the gods of man. We will not bow to the gods of man. We'll worship the God of Israel. As for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of man. We will worship the God of Israel.